hanya debulah aku di alas kakimu, Tuhan. Hauskan titik embun, sabda penuh ampun. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu melihat yang tersembunyi dan akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memasuki masa Prapaskah adalah memasuki hati yang penuh terima kasih dan syukur. Hati yang gembira, yang sukacita. Bukan hati yang melenceruk, yang lemes, yang seolah-olah dijalani dengan berat. Prapaskah lagi, puasa lagi, pantang lagi, APP berdana, undangan renungan, jalan salib, tidak. Karena sebenarnya yang kita hayati bersama adalah kok Tuhan itu mengundang dan mengundang lagi tanpa bosan ya kepada saya. Mengundang untuk mendekat lagi, untuk bertobat, untuk memperbarui diri, untuk merenungkan hidup selama 40 hari sebelum merayakan pesta terbesar dalam iman kita, yaitu rangkaian Paskah. Dari Minggu Palma sampai Hari Raya Paskah. Sedemikian penting
saat itu sehingga persiapannya aja 40 hari itu sudah dikurangi hari Minggu. Karena Minggu itu hari pesta kebangkitan Tuhan. Setiap hari Minggu kita rayakan. Maka 40 minggu itu 40 hari itu minus hari Minggu, kalau dengan hari Minggu yang 45 hari. Hati yang bersyukur kok Allah mengundang, hati yang bangga karena mongkok dan berbesar hati kok Allah sudi, kok masih mengenal aku, kok masih mengundang aku untuk memperbarui diri supaya pantas untuk bersatu dengan Allah. Maka sekali lagi sukacita. Sukacita dan gembira itu tidak berarti foya-foya dan semaunya, enggak dong. Karena persiapan untuk hari raya, maka saya menata hati. Karena perayaan ini perayaan penebusan Tuhan, ya aku kudu pantes matur nuwun marang Gusti. Maka ada fasilitasi menata, dibantu oleh gereja dengan aneka kegiatan itu. Ada aksinya, aksi puasa pembangunan, ada renungannya, ada jalan salib dan seterusnya itu. Maka lakukan dengan gembira. Nek biasanya ra tau rawuh, rawuh. Engko ngawuh adat. Ora apa-apa wong adat sing apik kok. Biyen pancen ra tau rawuh nang APP, ning aku arep saiki. Wong aku saiki paham kok Gusti Allah iki welas asih. Tadi ada calon manten yang akan menikah pada masa Prapaskah. Dia bertanya, Romo, boleh masa Prapaskah menikah? Saya mengatakan, boleh. Oh, boleh ya Romo? Boleh. Kamu mau menikah masa Prapaskah kan? Iya ya Romo. Rapopo menikah apa masa Prapaskah? Terus syarat-syaratnya apa ya Romo? Ya tak terangke. Prapaskah ki masa merenungkan diri, masa fokus pada Paskah, masa berbela rasa, maka sederhana sajalah. Sederhananya itu bagaimana Romo? Ya itu relatif poro kadang, ya kan? Sederhana itu kan relatif artinya tidak ada mutlak-mutlakan. Tetapi kalau mau diberi contoh, kamu menghias altar dengan budget 2 juta. Kalau misalnya biasa di luar masa Prapaskah. Tetapi kan ini masa Prapaskah, hiaslah dengan sederhana. Mungkin hanya habis 1 juta. Oh gitu ya Romo? Iya, ning iki rung rampung. Yang 1 juta yang kamu irit bukan untuk yang lain, tetapi untuk menyatakan bela rasa, untuk kemanusiaan, untuk pemberdayaan, untuk dibagikan karitatif kepada yang membutuhkan, bukan soyo ngirit ning ora metu. Itu juga pentingnya puasa dan pantang. Harusnya aku membeli daging sekilo 160, aku beli setengah kilo untuk keluargaku. Ning iki mongso Prapaskah, dengan sukacita aku tidak akan membelinya. Ning sing 80.000 aja dicelengi nggo dhewe. Ora tuku, tetapi ini untuk berbela rasa. Dalam sukacita karena Allah berbelas kasih. Amin. Maka hayatilah dalam sukacita, jangan takut untuk kemudian seolah-olah opo-opo dilarang. Enggak. Kita sharingkan, kita tanyakan supaya setiap kali merayakan sesuatu Anda mantep srek ora ono opo-opo niku. Aku iso kok wong Gusti Allah iki moho welas. Ngono kuwi para kandhang. Iki poin yang pertama. Hanya debulah aku di alas kakimu Tuhan. Hauskan titik embun sabda penuh